Tolong siapin. Siap bersalam. Afrizian, Andara, Hadir. Andri, Azura, Hadir. Yapania, Danu, Daimadi, Dea Anissa, Desi Amalia, Dira, Fadila, Helda, Manda, Melisa, Naupal, Neda, Neta, Nida, Naupal, Maula, Novendra, Renita, Randa, Remi, Reza, Sarka, Siren, Selvi, Suci, Tania. Banyak kawan yang udah masuk hari ini ya. Apa deh sakit? Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita yel-yel dulu ya biar lebih semangat ya. Satu, dua, tiga. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuannya. Materinya IPS. Tapi sebelum kita belajar, kita cek dulu di bawah bangkunya atau di sorokannya ada sampah nggak? Kita cek dulu. Kalau ada sampah buang dulu ya. Nih pakai sampah.
Siapa nih teman? Oke, duduk lagi ya. Coba. Jadi sebelum kita mulai pelajaran itu, kita harus cek dulu di bawah kita tuh ada sampah atau enggak. Karena kalau ada sampah, nanti kan jadinya bau, kotor kan, dia banyak nyamuk. Jadi kita belajarnya tidak fokus aja. Terus kalian kalau udah makan, itu langsung buang ke kotak sampah ya. Oke, sekarang kita akan belajar tokoh dan penemuannya. Sekarang Miss tanya, siapa di sini yang rumahnya punya televisi? Ada nggak televisi? Kalau di rumahnya yang punya HP, ada? HP orang tuanya ya? Atau HP sendiri? HP sendiri? Kakinya jangan dibuka. Tapi sebelum itu kalian tahu nggak siapa penemu HP pertama kali? John. Apa ini? John siapa? Aku. Dia pakai kopi. John. Ya siapa? Iya. John. Ada. Jadi tokoh penemu yang pertama yaitu penemu telepon itu Alexander Graham Bell. John itu penemu televisi. Siapa penemu telepon pertama kali? Alexander Graham Bell. Dia dikenal sebagai penemu telepon pertama di dunia pada tahun. Terus Alexander Graham Bell ini juga menciptakan perangkat lainnya yang bermanfaat. Menurut kalian telepon itu bermanfaat nggak? Bermanfaat kalau untuk sekarang. Nih, tanpa penemuan telepon, mungkin saat ini kita tidak bisa bertukar kabar, berkomunikasi secara jauh dengan mungkin nenek, ayu, bahkan orang tuanya yang jauh. Nah, dengan adanya telepon ini, kita bisa menanyakan kabar orang-orang terdekat kita dengan lebih mudah. Karena zaman dulu itu, sebelum punya telepon itu, orang-orang zaman dulu itu nanya kabarnya itu pakai surat, nulis surat, ada kabar, lagi di mana. Terus ngirimnya itu ke kantor pos. Nyampe lama, bisa 3 hari, seminggu. Kalau jauh. Tapi kalau dengan adanya HP, kita tinggal telepon, ya kan? Telepon WA. Halo? Terus kita nanya kabarnya lebih mudah. Nih gambar telepon pertama kali. Ini caranya pakai di mulut kalau yang pertama kali ini. Terus ini yang selanjutnya, seiring berkembangnya zaman, telepon terus diupdate jadi lebih bagus. Nih, ada yang tahu suara telepon yang kayak ini? Ring 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 ring, ya kan? Pernah dengar nggak? Nih, ini sudah beralih, tidak lagi pakai tali-tali. Yang kalau yang ini sudah bisa dibawa, bisa dimasuk kantong. Cuma kalau yang ini teleponnya masih besar, masih ribet kalau kita nak bawa, ya kan? Terus zaman sekarang telepon itu diupdate, jadinya kayak gini. Namanya handphone. Ini kan mudah kan, praktis kan, masuk kantong. Mudah kalau masuk kantong. Kalau yang ini tidak bisa dibawa-bawa. Apalagi yang saya ini berat, kita nak bawanya kemana kan? Kalau saya ini kita mudah, tinggal beli kuota. Halo,
lagi apa? Ya kan? Tapi telepon ini tuh ada manfaatnya, ada manfaat positif, ada yang negatifnya. Ada yang tahu nggak manfaat telepon? Bapak dia minum. Belum mau. Ada yang tahu nggak manfaat telepon? Jadi telepon itu bisa digunakan untuk bertukar kabar. Terus bisa juga main game, bisa nggak dari telepon? Bisa kan? Ada yang main game di sini. Main game apa? FF. ML main nggak? Main. Gimana tuh Roy? Terus bisa juga kita belajar dari telepon ini bisa. Misalnya dia nggak tahu, tanya apa? Google. Tapi ada manfaat positif, ada manfaat negatifnya juga. Kalau manfaat negatifnya, kita kalau terlalu lama main HP di tempat yang gelap, mungkin matanya rusak, pedih ya. Jadi jangan banyak-banyak main HP. Kalau kalian tuh tugasnya belajar. Nah, ini penemu televisi. Ada yang nak bantu Miss baca? Pakai? Ya baca. Ayo, ke kelas. Ayo. Cewek. Baca. Dari situ, Ber. Saya. Yang lainnya dengar. Penemu televisi sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk dimiliki setiap rumah. Selain berfungsi sebagai media hiburan, televisi juga dijadikan sebagai sumber segala informasi dari waktu ke waktu. Perangkat elektronik yang satu ini memang telah menjadi salah satu media hiburan yang menyenangkan. Jadi televisi itu kalian tahu nggak televisi? Bentuknya tahu kalian? Di rumah ada kan? Nih, ini televisi waktu ditemuin zaman dulu. Jangan menemukan. Kalau sekarang televisi itu ini bentuknya. Dia kalau zaman dulu itu warnanya masih hitam. Kalau nonton masih hitam, masih gelap. Kalau sekarang sudah berwarna. Warnanya sudah banyak. Jadi di televisi itu kita bisa menerima informasi juga dari luar, tidak yang dari sekitar kita aja, dari luar. Contohnya orang tuanya kalau nonton berita kebakaran misalnya, berita pembunuhan, kan bisa dari televisi. Terus selain nonton berita, kita juga bisa nonton kartun, ya dah, anime, ya. Jadi penemu televisi pertama itu John Logie Bates. Ia seorang ilmuwan yang menemukan televisi sebagai media penyiaran gambar dan suara. Jadi kalau televisi ini bisa didengar dan dilihat. Di rumah kalian kalau malam yang menjadi terangnya itu apa? Tapi lampu itu menyala itu karena adanya arus listrik. Kalau lampu dengan arus listriknya dia nak dihidupin nggak bakal nyala dia. Contohnya cak kabel ini, cak layar ini karena adanya arus listrik. Kalau mati lampu, arus listriknya ada mati, kita tidak bisa melihat ini. Tanpa adanya arus listrik yang membantu, lampu tidak akan bisa menyala dan menerangi rumah kita. Nih, tokoh penemu arus listrik yaitu Michael Faraday. Siapa? Michael Faraday. Melalui penemuannya tersebut, Michael Faraday mendapat julukan sebagai bapak listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Energi listrik ini tuh sangat membantu kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau
mau belajar, hidupin lampu belajar pakai listrik. Kalau kipas, nyucuk kipas tuh kemana? Ke stop kontak yang ada arus listriknya bersih kan? Terus kalau wong tua kita nak gosok, nak masak nasi, itu semuanya perlu arus listrik sehingga membantu pekerjaan kita sehari-hari. Sejak saat itu, listrik mulai banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi energi yang sangat penting. Jadi kita bahas hak dan kewajiban dalam menggunakan listrik. Hak itu adalah hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dijalankan. Contoh misalnya, Muslim semua di sini, Islam ya. Contohnya, contohnya kita sebagai umat Muslim, kita wajib sholat, sembahyang, iya. Terus puasa, ngaji, itu wajib kan? Kalau tidak, aku apa lagi? Di sini, contoh hak dalam penggunaan listrik. Yang pertama yaitu menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari itu hak kita. Misalnya kita gosokan, pakai listrik So, terus menyalakan lampu ketika keadaan di dalam rumah gelap. Contohnya malam. Malam pasti kita mati lampu kan, karena gelap. Kalau tidak ada lampu kita tidak bisa belajar, tidak bisa membuat PR kalau malam. Terus menyalakan televisi untuk menonton berita atau kartun. Siapa yang hobinya nonton? Nonton apa biasanya? TV. Terus terus menggunakan listrik untuk mengisi daya baterai ponsel. Contohnya telepon tadi. Telepon yang kita gunain misalnya habis baterai, kita cas. Nah, dalam ngecas itu kita membutuhkan energi listrik supaya bisa mengisi baterai HP-nya. Terus kalau contoh kewajiban dalam menggunakan listrik, wajib ini yang harus kita lakuin. Yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Itu tidak boleh pakai listrik itu berlebihan. Jadi agak bayaran mahal kalau berlebihan. Terus yang kedua, wajib mematikan lampu jika tidak digunakan. Jadi kalau kita tidak gunain, misalnya siang, tidak perlu lampu kan karena terang. Jadi dimatiin baik, wajib dimatiin biar tidak boros. Terus wajib mematikan televisi jika tidak digunakan. Sama cak lampu tadi, misalnya tidak ditonton, matiin baik. Terus yang terakhir, wajib mencabut kabel yang terhubung dengan stop kontak jika sedang tidak digunakan. Kalau tidak dipakai, mending dimatiin baik di rumah tuh. Agak kalau dicocok terus tuh takutnya konslet lagi kebakaran jadinya kan. Jadi lebih baik kita cabut baik. Itulah tadi materi tentang toko dan penemuannya. Di sini Miss mau tanya, sebutkan 5 barang elektronik yang kalian ketahui dengan barang tersebut membutuhkan energi listrik. Ya bisa tanda tangan, nanti dapat hadiah. Apa? Mesin apa? Blender. Terus? Kulkas. Kipas angin. Terus lagi? TV bisa. Jadi berarti intinya energi listrik itu penting kan untuk kita sebagai warga negara untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Bel. Salah. Jangan. Tapi Sailor, jangan Baca. sebutkan benda-benda yang ayo. Sebutkan benda-benda yang membutuhkan energi listrik. Kulkas. Pasangin. Sama magic. Ya, betul. Dengar Inggris ya. Kepala, pundak, lutut, kepala, permen. Kepala, pundak, lutut, kepala, telinga. Lagi. Hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kepala. Kepala, kaki, hidung, pen. Fokus ya, fokus. Kepala, lutut, hidung, mata, kaki, kepala, telinga, permen. Siapa yang lagi? Jawab tadi dulu. Apa pertanyaannya? Sini. Jelaskan pengaruh positif dari handphone yang telah canggih pada zaman sekarang. Pengaruh positifnya apa? Manfaatnya? Untuk handphone, benar. Terus apa lagi? Ya, benar. Menghubungi orang yang jauh. Terus? Untuk belajar, benar. Tepuk tangan dulu lah. Sebut
tadi pengaruh positifnya, sekarang pengaruh negatifnya apa sih? Ayo. Ayo, yang lain bantu. Merusak mata. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Jadi handphone itu pengaruh negatifnya. Kalau kalian kebanyakan main handphone, jadi lupa belajar, ya kan? Kecanduan HP. Sebutkan hak kita dalam menggunakan energi listrik. Apa? Menyetrika itu hak kita ya, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa fungsi utama televisi sebagai media hiburan? Mendidik. Terus nonton berita, pinter. Iya, pinter. Oke. Jelaskan manfaat dari adanya arus listrik. Ayo, tadi sudah Miss jelasin. Manfaatnya kalau kita punya listrik apa, Bes? Menyetrika. Nah, betul. Jadi dengan adanya arus listrik dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini tentang tokoh dan penemuannya. Sekarang Miss tanya sama kalian, dari pembelajaran kita tadi, bagian mana yang kalian sukai? Bermain tadi ya? Asik ya? Terus dari pembelajaran tadi, kalian dapat menarik kesimpulan bahwa energi listrik itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya kita dalam menyuci pakai mesin cuci, terus kita mau gosok baju sekolah pakai gosokan setrika, terus energi listriknya. Jadi energi listrik ini tuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dapat membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi besok, lusa, atau bulan depan.